Tidak banyak yang tahu bagaimana cara membudidayakan kutu air ini, terutama jika dilakukan tanpa membutuhkan bibit. Walaupun hewan ini dikenal dengan nama kutu, sebenarnya kutu air ini merupakan salah satu hewan yang terdapat di air dan bukanlah sejenis kutu seperti kutu yang ada di darat yang merupakan binatang parasit. Mungkin hanya karena bentuk hewannya saja yang kecil sehingga banyak yang menyebutnya kutu. Sepintas bagi orang awam, kutu air merupakan hewan yang sangat mengganggu karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Namun ternyata, banyak juga orang yang membudidayakan kutu air ini. Kutu air banyak digunakan untuk pakan alami ikan, terutama anak ikan atau yang biasa dikenal dengan nama burayak. Di antaranya ikan air tawar, ikan gupi, ikan cupang, benih ikan lele, ikan moli, ikan gurame dan masih banyak lagi lainnya. Kutu air sangat baik sebagai pakan alami anak ikan sebab kandungan proteinnya cukup tinggi, yakni kurang lebih mencapai 66%. Akan tetapi, kandungan lemaknya rendah hanya sekitar 6% saja. Jadi kutu air sangat bagus bagi peternak ikan hias. Khusus ikan cupang, pemberian kutu air bisa lebih cepat mematangkan telur sang induknya. Bagi burayak dan beberapa jenis ikan lainnya, kutu air merupakan makanan pokok bagi mereka setelah makanan bawaan mereka saat lahir sudah habis. Ini karena bentuk kutu air yang kecil dan sesuai untuk ukuran mulut burayak. Karena itulah, dalam nilai ekonomi, kutu air memiliki nilai ekonomi sendiri terutama bagi para peternak ikan hias. Tidak hanya itu, jika sobat berniat untuk membudidayakan kutu air, ternyata kutu air termasuk hewan yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Bahkan, sobat bisa membudidayakannya tanpa mengeluarkan biaya. Semua alat yang dibutuhkan bisa didapatkan secara gratis. Secara umum, ada dua jenis kutu air, yaitu Moina dan Daphnia. Keduanya ini termasuk ke dalam jenis udang renik. Namun karena bentuknya yang kecil itulah kemudian dikenal dengan nama kutu air. Walaupun masuk ke dalam jenis yang sama, ada beberapa perbedaan di antara keduanya yang bisa dengan mudah kita lihat. Moina merupakan jenis kutu air yang dapat dijumpai pada perairan yang banyak mengandung bahan organik seperti rawa-rawa yang penuh dengan lumut, kayu busuk, dan yang lainnya. Moina akan tumbuh secara baik di perairan yang memiliki kisaran suhu di antara 14–30 derajat Celcius. Dalam segi fisik, Moina adalah jenis kutu air yang berwarna kemerahan. Tubuh Moina memiliki ukuran paling kecil sehingga cocok untuk makanan ikan hias seperti ikan cupang, guppy, moli dan ikan hias kecil lainnya. Secara umum Moina memiliki umur yang lebih pendek serta lebih kuat pada oksigen. Sedangkan Daphnia adalah jenis kutu air yang dapat dijumpai pada perairan tawar yang menggenang seperti kolam dan danau dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius. Dalam segi penampakan, Daphnia berwarna bening atau transparan. Daphnia berumur lebih lama, dengan ukuran lebih besar sehingga paling cocok untuk anakan ikan konsumsi, seperti ikan nila, ikan lele, gabus, dan lain-lain. Daphnia juga adalah jenis kutu air yang paling umum untuk dibudidayakan. Jika sobat ingin mencoba untuk membudidayakan kutu air, berikut beberapa cara budidaya kutu air yang bisa dijadikan pedoman agar sobat berhasil sampai panen. Ada 3 cara yang bisa sobat lakukan untuk mendapatkan bibit kutu air. Pertama, sobat bisa membelinya di pembudidaya. Kedua, sobat bisa mencarinya sendiri di alam liar. Sedangkan yang ketiga, sobat bisa membuatnya sendiri. Jika sobat ingin mencarinya, kutu air biasanya mudah ditemui di selokan yang memiliki genangan air. Sedangkan jika ingin membuatnya, sobat bisa menggunakan sayuran yang sudah layu atau agak busuk, ampas kedelai, air susu ataupun air teh. Dari ketiga cara di atas, membuat sendiri bibit kutu air merupakan cara termudah yang bisa sobat coba, mengingat untuk membuatnya tidaklah sulit dan hampir tidak perlu mengeluarkan biaya. Wadah tempat pembudidayaan kutu air juga tidak membutuhkan persyaratan khusus. Selama wadah tersebut mampu menampung air, tempat itu bisa dijadikan sebagai wadah pembudidayaan kutu air. Hanya saja, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Wadah yang akan digunakan adalah wadah yang lebar atau panjang dan tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan kutu air membutuhkan tempat yang luas dan tidak membutuhkan air yang terlalu dalam untuk hidup.
Pembudidaya kutu air biasanya menggunakan bak yang terbuat dari beton untuk membudidayakannya. Namun, tentu bukan itu saja wadah yang bisa sobat gunakan. Jika sobat memiliki wadah lain seperti box, ember, baskom atau wadah bekas lainnya. Jika sobat masih ragu dan ingin mencoba-coba, sobat bisa menggunakan ember untuk uji coba pembudidayaan kutu air ini. Besarnya wadah yang akan digunakan akan menentukan seberapa banyak kutu air yang akan sobat dapatkan. Untuk itu, ada baiknya sebelum melakukan pembudidayaan, sobat memperkirakan sebanyak apa kutu air yang dibutuhkan. Jika kutu air digunakan untuk pakan burayak, perkirakan dahulu banyaknya burayak yang ada. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk mendapatkan bibit kutu air, sobat bisa membuatnya sendiri dengan bahan-bahan yang gratis. Seperti misalnya sayuran yang sudah mulai layu dan kotoran ayam. Sayuran layu adalah salah satu bahan yang cukup cepat dalam mendatangkan kutu air. Terlebih kita tidak harus selalu mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Kita bisa menggunakan sayuran yang tidak terpakai, atau bisa pergi ke pasar untuk mencari sayuran yang terjatuh, layu, atau mulai membusuk dan dibuang oleh penjualnya. Salah satu sayuran yang paling cepat mendatangkan kutu air adalah kol atau kubis. Sebagai langkah awal, kol yang sudah sobat dapatkan dicuci terlebih dahulu sampai bersih dari kotoran-kotoran yang menempel. Setelah itu, masukkan kol ke dalam wadah budidaya kutu air dan diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Agar tidak merusak bibit kutu air, wadah budidaya jangan sampai terkena cahaya matahari secara langsung. Kotoran ayam menjadi salah satu bahan dasar yang juga bisa sobat dapatkan dengan gratis. Sobat hanya perlu memasukkannya ke dalam wadah budidaya dan membiarkannya selama beberapa hari. Namun selain kotoran ayam, sebagai salah satu bahan starter, sobat memerlukan susu bubuk dan juga teh yang sudah diseduh. Susu menjadi alat untuk menstimulus budidaya kutu air. Fungsinya untuk membuat pertumbuhan kutu air di dalam wadah menjadi lebih efektif. Sobat bisa memilih susu bubuk dari berbagai merek. Larutkan terlebih dulu susu bubuk ke dalam air. Perbandingan susu dan media budidaya adalah 2 sendok makan susu bubuk untuk tiap 1 liter air budidaya. Cara memberikannya cukup di permukaan media air saja tanpa perlu mengaduknya, karena susu akan merata dengan sendirinya. Wadah budidaya yang sudah dimasukkan kotoran ayam lalu dicampurkan dengan susu bubuk dan seduhan teh dan dibiarkan selama beberapa waktu. Beberapa hari setelah pencampuran dilakukan, air akan menghijau yang menandakan alga sudah mulai tumbuh dan bibit kutu air tidak lama setelah itu akan mulai bermunculan. Jika dirasa terlalu lama, setelah air menghijau, sobat bisa memasukkan starter kutu air yang sobat dapat atau beli ke dalam wadah budidaya yang akan menjadikan perkembangbiakan kutu air lebih cepat. Sama seperti cara budidaya kutu air lainnya, mungkin cara ini termasuk cara yang bisa dibilang menjijikkan bagi sebagian besar orang. Namun ternyata, ini salah satu cara ampuh yang bisa sobat lakukan untuk membudidayakan kutu air. Untuk cara ini, sobat perlu memasukkan air selokan beserta lumpurnya ke dalam wadah budidaya dan dibiarkan beberapa hari sampai akhirnya bibit-bibit kutu air mulai bermunculan. Jika dirasa cukup lama, sobat juga bisa menambahkan starter kutu air agar perkembangbiakan kutu air lebih cepat. Dalam membudidayakan kutu air, tentu selain wadah dan bibit kutu air itu sendiri, sobat harus memperhatikan air sebagai media utama perkembangbiakan kutu air. Air yang digunakan biasanya adalah air tua, di mana air ini merupakan air endapan dan tidak mengalir. Cara mendapatkan air tua cukup mudah. Sobat hanya perlu memasukkan air ke dalam wadah budidaya dan membiarkannya selama beberapa waktu sampai kotoran yang terkandung di dalam air mulai turun ke dasar wadah. Seperti misalnya jika sobat menggunakan kol untuk mendapatkan bibit kutu air endapan yang sudah dimasukkan kol lama-kelamaan akan berwarna hijau karena kotoran dari kol tersebut. Namun jika terus dibiarkan, kotoran dari kol tersebut akan turun dan penampakan air akan kembali bening. Pada saat bening itulah nanti bibit-bibit kutu air akan terlihat. Hal ini berlaku juga jika sobat menggunakan bahan-bahan lainnya. Setelah kotoran mengendap dan air menjadi bening kembali, di saat itulah bibit kutu air akan terlihat. Pengisian air ini pun tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Karena jika air di dalam wadah terlalu tinggi, air tersebut juga tidak bagus untuk kutu air. Itulah mengapa untuk wadah budidaya kutu air, syarat yang harus dipenuhi adalah wadah yang luas, bukan wadah yang terlalu tinggi.
Setelah bahan untuk pembudidayaan seluruhnya sudah dimasukkan, sobat bisa menutupnya, atau bisa juga membiarkannya terbuka. Resiko yang mungkin terjadi jika dibiarkan terbuka adalah wadah tersebut akan menjadi sarang nyamuk dan wadah akan berisi larva nyamuk. Jika sobat membutuhkan banyak pakan alami untuk burayak, larva nyamuk bisa menjadi tambahan makanan selain kutu air. Hal yang perlu dijaga adalah intensitas sinar matahari yang didapatkan. Lokasi budidaya kutu air tersebut usahakan di tempat terbuka yang sejuk atau ternaungi. Wadah budidaya kutu air harus terhindar dari sinar matahari langsung karena dapat mengacaukan proses perkembangan dan pertumbuhan bibit kutu air. Itulah sebabnya sobat harus melakukannya dengan teliti agar proses pembuatan kutu air tanpa bibit ini berhasil. Ketika kutu air sudah layak panen, sangat disarankan untuk tidak mengambil semua kutu airnya. Ambil saja kutu air secukupnya. Hal ini dilakukan agar kutu air bisa terus berkembang biak. Dengan demikian, kutu air pun bisa tetap awet dan tidak mudah mati. Kutu air tetap bisa berkembang biak sehingga kita tidak perlu melakukan budidaya dari awal lagi. Salah satu ciri kutu air layak panen adalah munculnya kutu air dalam bentuk koloni. Jika yang dibudidayakan adalah jenis kutu air Moina, maka akan terlihat koloni berwarna merah. Ciri tersebut biasanya akan muncul 1 minggu setelah bibit kutu air dimasukkan ke dalam kolam. Pastikan kutu air yang telah dipanen dicuci dulu dengan air bersih sebelum diberikan ke ikan. Nah, bagaimana sobat, apa kalian tertarik untuk budidaya kutu air ini? Kutu air bisa memiliki nilai ekonomi serta mendatangkan penghasilan untuk kita. Banyak pecinta dan pembudidaya ikan sangat memerlukan kutu air sebagai pakan alami di samping pakan pelet. Kami berharap dengan adanya video ini bisa memberikan ide usaha dan peluang bisnis untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Semoga informasi yang kami sajikan bisa menambah wawasan sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.